apalagi itu sejarah perundingan Linggarjati. Di kaki Gunung Ciremai, tersembunyi sebuah bangunan yang pernah menjadi saksi bisu diplomasi besar di awal kemerdekaan Indonesia. Inilah Gedung Perundingan Linggarjati. Tempat sejarah ditulis di atas meja, bukan di medan perang. Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Belanda kembali mengklaim wilayah Nusantara melalui Nika. Jalan diplomasi pun ditempuh untuk menghentikan pertumpahan darah. Salah satu jalan penting itu adalah Perundingan Linggarjati. Pada tanggal 11 sampai 13 November 1946, dua delegasi duduk dalam satu meja. Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sementara Belanda dipimpin oleh Smerholm dan Lord Killer dari Inggris sebagai mediator. Hasil dari perundingan ini dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati, yang menyatakan bahwa Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Gedung ini dulunya adalah sekolah dasar milik pemerintah kolonial Belanda. Namun, kini ia menjadi monumen nasional. Meja ini, kursi ini menjadi saksi pertaruhan masa depan Republik Indonesia. Guys, di sini ada beberapa pengunjung nih. Jadi, ayo kita wawancara yuk. Halo Kak, ya, halo. boleh kita wawancari kakaknya di sini? Oh, boleh. Namanya siapa kakak? Nama saya Rio Hermawan. Rio Hermawan. Kakak ini pelajar, mahasiswa atau apa? Saya kebetulan mahasiswa. Oh iya, warga di sini atau di mana? Bukan, saya dari Desa Panambangan. Oh, Desa Panambangan. Ya. Bersedia nggak kalau kita wawancara nih? Boleh kayaknya, Mbak. Boleh. Nah, kakak kan datang ke sini nih ke Gedung Naskah Linggarjati. Kakak sendiri tahu nggak sih peristiwa apa yang ada di sini, yang pernah ada di sini?
Yang saya tahu ya gedung ini tuh dulunya bekas perundingan antara Indonesia sama Belanda kalau nggak salah. Oh iya. Dulu tuh kalau nggak salah di sini perundingan tentang perjanjian naskah Linggarjati tanda tangannya tuh. Ya. Ini juga merupakan gedung menurut saya saksi sejarah lah dalam Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Itu sih yang saya tahu. Kalau misalkan kan kakak sudah datang ke sini. Nah, untuk orang-orang yang belum datang ke sini, kira-kira kakak mau kasih kesan dan pesan apa? Pesan-pesan ya menurut saya tempat ini wajib dikunjungi lah, apalagi untuk generasi muda supaya tahu sejarah Indonesia dulu, bagaimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, melihat bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan dalam ranah politik gitu, dalam ranah diskusi. Ya kita bisa melihat di sini banyak foto-foto tentang zaman dahulu, terus ada apa dekorasinya, rumah-rumahnya sangat klasik lah. Kalau kita masuk ke sini seakan-akan kita dibawa ke masa zaman dahulu. Iya, jadi kayak flashback gitu ya. Iya. Nah, setelah kakak ngelihat ini, perasaannya gimana gitu? Apakah serem atau apa gimana gitu? Agak merinding ya. Oh, agak merinding. Iya, soalnya tuh kesannya klasik gitu, Iya, zaman klasik. dulu sekali gitu. Iya. Seolah-olah saya dibawa ke masa itu gitu. Itu. Oh, iya. Yaudah, terima kasih ya kak Ya, untuk iya, wawancaranya. Oke guys, kita lanjut nih. Berhubung ada satu lagi, kita nyari cewek ya. Oke, ayo. Halo kak. Boleh kita wawancarai kakaknya di sini. Iya boleh. Sebelumnya nama kakaknya ini siapa? Iya, saya Puput. Halo. Kakak ini pelajar, mahasiswa atau apa? Oh iya, sekarang saya mahasiswa yang sedang berkunjung gitu. Karena ada waktu luang, jadi kan daripada di rumah tidak ngapa-ngapain, Iya. mending di sini seperti itu bisa melihat-melihat. Iya. Nah, kakak kan datang ke sini nih. Apa kesan kakak tuh lihat gedung naskah Linggarjati ini? Saat saya memasuki gedung Linggarjati ini, saya tuh terkesan dengan keaslian dan keautentikan bangunan yang dipertahankan dengan sangat baik. Arsitektur juga khas serta detail-detailnya yang dekoratif yang rumit juga membuat saya merasa seperti sedang berada di sebuah bangunan bersejarah dengan nilai yang tinggi seperti itu. Nah, selain itu juga kan suasananya itu tenang dan Iya. damai seperti itu. Nah, di sekitar gedung juga membuat saya mengetahui gitu banyak tentang sejarah-sejarah seperti itu dan makna di balik bangunan ini. Nah, seperti itu saja sih kak. Nah, kan gedung naskah Linggarjati ini banyak banget ya sejarahnya. Menurut kakak, apakah tempat ini penting buat dikunjungin generasi muda apa sih sekarang gitu? Menurut saya itu penting ya, karena kan kalau generasi muda zaman sekarang itu kan banyak yang tidak tahu gitu masa bersejarah pas dulu gitu. Nah, jadi penting sih biar kita tahu gitu pada zaman dahulu itu seperti apa keadaannya gitu. Nah, seperti itu aja sih kak. Oke, terima kasih kak atas wawancaranya. Ya, ya, terima kasih. Sekarang teman-teman kita sedang bersama Bapak Saya Pak Udi. Pak Udi. Pak Udi ini di sini sebagai apa Pak? Di sini ya sebagai petugas di gedung perundingan Linggarjati. Jadi, nah di sini kita tanya-tanya nih. Nah Pak, sejarah dari gedung naskah Linggarjati ini seperti apa sih Pak? Ini dulunya waktu sebelum jadi tempat perundingan, ini rumah biasa dulu, ini milik Ibu Jasitem. Beliau itu seorang janda penduduk desa Linggarjati. Selanjutnya di tahun 21 dinikahi oleh bangsa Belanda, dan selanjutnya gedung ini dijual kembali ke orang Belanda yang bernama Jacobus Johannes van Os, orang Belanda. Selanjutnya oleh Van Os, gedung ini kembali dikontrakin ke Teheker, dijadikanlah hotel. Jadi ini sempat jadi hotel Belanda yang bernama Hotel Rustad 1935. Nah, di tahun 42 di sini Jepang menjajah Indonesia, Belanda pergi, gedung ini dikuasai bangsa Jepang. Ganti nama hotelnya menjadi Hokkai Ryokan.
Setelah Jepang pergi tahun 45, gedung ini milik bangsa Indonesia berganti menjadi Hotel Merdeka. Jadi waktu perundingan tahun 1946, status gedung ini hotel. Jadi ini rapat di Hotel Merdeka. Nah, selanjutnya 48 sampai 50 agresi Belanda kedua, datang lagi tentara Belanda ke sini, agresi. Perjanjian Linggarjati dilanggar Belanda, kembali jadi markas militer tentara Belanda selama 2 tahun. Dari 48 sampai tahun 50. Selanjutnya dari tahun 50 kosong, gedung ini dijadikanlah sekolah dasar deh ya. Kalau zaman dulu orang tua kita namanya sekolah rakyat SR ya. Lalu di tahun 1975 datang Bung Hatta dan Ibu Sahlir, beliau membawa pesan dari Pertamina bahwa gedung ini akan dipugar oleh Pertamina jika tidak jadi, dan sebatas pembuatan sekolah dasar. Lalu tahun 76 gedung ini direnovasi dijadikan museum sampai sekarang. Itu sekilas riwayat berdirinya gedung perundingan Linggarjati. Untuk sejarah perundingan Linggarjatinya, ketua delegasi dari Indonesia itu dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi dari Indonesia. Anggotanya ada Mr. Susanto Tirto Projo, Dr. Adnan Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Sedangkan untuk dari Belanda diketuai oleh Profesor Semerhon, anggotanya Pan Paul, F. de Boer, dan Pan Mook. Untuk penengahnya dari Inggris, namanya Lord Kiren sebagai mediator atau pemimpin sidang. Terus pencatatnya itu dari Indonesia semua, tidak dari Belanda. Itu ada 4 orang, ada Dr. J. Lemena, Sudarsono, Amir Saripudin, dan Ali Budiarjo. Hasil dari perundingan Linggarjati itu seluruhnya ada 17 pasal. Cuma intinya ada 3. Nomor satunya itu Belanda mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto. Wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura hasilnya. Dan nomor 2-nya itu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan Indonesia salah satu negara bagiannya. Dan nomor 3-nya itu Belanda dan RIS bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu dari Belanda. Nah itu sejarah perundingan Linggarjati deh. Baik, terima kasih Ya. Bapak Udi atas penjelasan sejarah dari Gedung Naskah Linggarjati ini. Semoga dapat memberi wawasan buat kita semua dan para penonton. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Gedung Linggarjati bukan hanya sekedar bangunan tua. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan bisa dilakukan tanpa senjata. Bahwa diplomasi, dialog, dan kesabaran bisa menjadi jalan menuju kemerdekaan. Hari ini kita belajar dan menang. Gedung ini tetap berdiri, mengajarkan kita tentang harga sebuah kemerdekaan. Ini bukan hanya sejarah, ini adalah warisan bangsa.